sedikit sharing ke rekan-rekan mungkin yang mau beternak puyuh. Kalau menurut saya prospeknya sangat bagus ya. Merawat puyuh menurut saya tidak susah karena cukup kalau masih kecil itu dari Deoki itu pakai pakan ayam, pakai starter ya, pakan ayam berapa terserah merek apapun itu. Untuk konsumsi pribadi juga bisa awal-awalnya, terus apabila terus berkembang bukan tidak mungkin bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk tambahan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tahir, M. Tahir ya. Jadi profesi saya seorang anggota satuan pengamanan atau biasa yang sering disebut satpam ya. Saya bekerja di perusahaan swasta. Di sini saya mempunyai sampingan yaitu beternak puyuh telur. Awalnya saya beternak puyuh ini saya diberi ya, dikasih sama kawan-kawan orang Siantan bibit puyuh 30 ekor, jadi 20 ekor betina, 10 ekor jantan. Dari situ saya kawinkan. Saya awam sekali dalam hal mengawinkan, sampai pada akhirnya saya sharing ke kawan. Pokoknya sahabat kawan ini punya kawan yang merah puyuh ya di Sungai Bawang sana, budaya ya. Jadi saya berkunjung ke rumah beliau, saya pulang dikasih telur sama beliau. Jadi gimana cara menetaskan telur seperti apa yang bisa ditetaskan ya. Dulunya saya berpikir telur puyuh itu yang dijual pun bahkan mungkin bisa ditetaskan, rupanya tidak. Ternyata puyuh ini telur yang bisa ditetaskan yaitu telur hasil perkawinan yang ada embrio dari si jantan ya. Jadi dari situ saya mulai mengawinkan puyuh saya yang diberi kawan itu. Saya kawinkan, akhirnya bertelur ya. Hari pertama 1, hari kedua 2, 4, dan sampai dari 20 ekor bertelur 18 ekor. Setelah 1 minggu, setelah semuanya betul-betul maksimal telurnya, saya kumpulkan 4 hari. Saya coba tetaskan itu di di dalam kardus, karena saya melihat di YouTube waktu itu pernah ada yang netaskan di dalam kardus. Jadi saya coba dengan lampu 5 watt yang merah itu, lampu untuk penetasan itu saya coba. Ternyata saya gagal, masak semua, ada 80 biji telur itu masak semua. Jadi saya gagal di situ. Saya berpikir saya harus bikin mesin penetas. Akhirnya saya bikin mesin penetas dengan kapasitas sekitar 300 biji telur. Jadi di situ burung saya masih terus bertelur. Satu hari bisa 18 biji saya kumpulkan. Selama 4 hari saya masukkan mesin penetas. 4 hari berikutnya saya masukkan mesin penetas sampai saya catat itunya tanggal saya masukkan. Dan proses penetasan itu pun tidak gampang, rekan-rekan. Jadi proses penetasan itu puyuh ini menetas 17 hari. Jadi hari pertama sampai hari keempat itu tidak boleh kita gerakkan dulu di dalam telur di dalam itu. Setelah hari keempat baru kita goyang, kita putar-putar ya dengan halus lah sampai hari ke-13 dan menetas di hari ke-17. Akhirnya menetas, telur-telur yang saya kumpulkan menetas, dan akhirnya puyuh saya sekarang sekitar 200 ekor lebih yang siap produksi. Jadi sedikit sharing ke rekan-rekan mungkin yang mau beternak puyuh. Kalau menurut saya prospeknya sangat bagus ya. Sangat bagus prospeknya beternak puyuh, apalagi di era Covid seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi sampingan untuk rekan-rekan semua. Merawat puyuh menurut saya tidak susah karena cukup diberi makan 2 hari sekali ya. 1 hari 2 kali maksudnya. 1 hari 2 kali. Jadi hitungannya itu per ekor itu kalau udah dewasa itu 22 sampai 25 gram 1 ekor. Jadi tinggal kita kasih makan pagi sama sore. Siang dibiarkan enggak apa-apa. Yang penting pasokan makanan dan airnya cukup sekiranya. Jadi pagi hari sama sore hari aja. Jadi pagi itu aktivitasnya mungkin kalau dia udah bertelur kita mungut telur. Terus
ngasih makan, terus ngasih minum atau vitamin, dan sorenya mungkin buang kotoran. Buang kotoran itu sekitar 3 hari sekali boleh, 2 hari sekali boleh, 1 hari sekali pun lebih bagus ya, karena biar amoniaknya itu tidak terhirup sama si puyuh tersebut ya. Makin rutin kita membersihkan kotoran, makin bagus untuk kesehatan dan perkembangan puyuh tersebut. Makanan puyuh kalau masih kecil itu dari Deoki itu pakai pakan ayam, pakai starter ya, pakan ayam terserah merek apapun itu, pakan ayam yang dihaluskan. Kita haluskan, ditumbuk boleh, di blender. Kalau saya di blender, saya punya blender kapsul punya istri saya pakai dulu blender itu untuk khusus untuk blender menghaluskan makanan puyuh. Jadi dari waktu Deoki kita kasih makan pur yang kecil ya, kasih makan halus starter, makanan ayam starter kita haluskan ya sampai dia dewasa ya. Jadi umur 1 minggu lebih itu dia udah bisa makan yang besar, karena dia udah besar badannya, boleh kita tidak perlu kita haluskan lagi. Terus perawatan Deoki waktu kecil ya harus suhunya harus stabil. Suhu Deoki itu harus stabil. Jadi kalau terlalu panas dia juga tidak boleh, terlalu dingin juga tidak boleh. Jadi bagaimana kita menciptakan suhu di dalam kandang itu tetap stabil ya, kan? Jadi mungkin dengan kalau kita melihat ciri-ciri melihat puyuh itu panas, biasanya kalau dia menghindar dari lampu terus mepet ke pinggir-pinggir kandang, itu berarti dia kepanasan ya. Kalau misalnya dia ngejar lampu, berkumpul di lampu, nah itu dia kedinginan, berarti dia perlu hangat ya. Jadi itu yang membuat puyuh itu akan mati karena ketimpa sama badan kawannya. Akhirnya yang lemah akan terinjak-injak di bawah dan akan mati. Jadi bagaimana caranya kita menstabilkan suhu di dalam kandang agar tetap bisa stabil ya. Jadi puyuh berkeliaran bagus, berkeliaran berarti itu dia udah bagus. Jadi gimana caranya kita bisa menciptakan suhu yang stabil dalam kandang. Telur puyuh kalau saya melihat di share di Google atau di jaring-jaring sosial lainnya, telur puyuh ini mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi ya. Jadi untuk orang dewasa ya disarankan mungkin tidak lebih dari 6 biji per hari untuk mengkonsumsi telur puyuh. Tapi kalau untuk anak-anak sangat bagus sekali untuk pertumbuhan, masa pertumbuhan, kecerdasan otak segala macam. Banyak ya, kandungan-kandungan dalam telur puyuh yang bagus untuk perkembangan anak, perkembangan otak dan pertumbuhan, masa pertumbuhan. Jadi menurut saya saran saya kalau untuk dewasa jangan lebih dari 6 biji ya, telur puyuh. Jadi untuk ternak puyuh ini saya referensikan sekali untuk rekan-rekan semua yang mungkin ingin punya usaha sampingan, yang kerja kantoran atau kerja swasta atau apapun itu. Profesi saya seorang satpam, jadi ini sangat membantu lah ya untuk sampingan jika memang sudah menghasilkan, sudah produksi ya. Kalau dihitung-hitung lumayan lah untuk tambahan untuk sampingan di era pandemi. Jadi saya sarankan sekali untuk beternak puyuh untuk rekan-rekan semua, karena puyuh ini pun kalau kita merawatnya tekun dengan teratur, dia tidak rentan mati dan tidak rentan terkena virus ya, terus bisa meningkatkan inilah untuk kebutuhannya, terutama ya mungkin telurnya untuk konsumsi pribadi juga bisa awal-awalnya, terus apabila terus berkembang bukan tidak mungkin bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk tambahan keluarga. Oke, terima kasih. Sekian dulu mungkin sedikit motivasi dari saya untuk rekan-rekan semua yang mungkin ingin beternak puyuh ya. Saya tegaskan lagi bahwa peternak puyuh prospeknya sangat menjanjikan. Mudah-mudahan bisa menambah
sampingan untuk keluarga, masuk pendapat untuk keluarga di era COVID ini, dan sangat saya sarankan sekali. Terima kasih yang udah menonton video ini, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.